Karena melihat dan mendengar itu sifat. Tapi kalau tangan itu bukan sifat. Tangan itu anggota badan. Kaki itu anggota badan. Wajah itu anggota badan. Enggak boleh kita katakan tangan Allah tidak seperti tangan kita, mata Allah tidak seperti mata kita. Jadi kalau udah disebut tangan Allah tidak seperti tangan kita, berarti Allah punya tangan. Kalau kita katakan kaki Allah tidak seperti kaki kita, berarti Allah punya kaki. Jadi Ahlus Sunnah nggak begitu pemahamannya. Jadi yang punya paham begitu, itu bukan Ahlus Sunnah. Itu musyabbih, mujassim. Nah, itu yang menjasmanikan Allah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi nggak boleh sembarangan. Nanti insya Allah, nanti akan saya bahas itu majelis itu saya bahas di rumah khusus setiap hari Minggu pertama. Kalau di sini biar kita fikih aja yang kita bahas dengan yang lainnya. Tapi untuk akidah itu saya minta semua tetap hadir setiap hari Ahad pertama untuk kita bisa membahas itu ya ikhwan. Jadi jangan disamakan, sebab mereka ini mujassim ini di luar sana bilang apa? Kita kan mengimani Allah mendengar, as-sami', tapi tidak seperti mendengarnya kita. Allah melihat, al-basir, tapi melihatnya tidak melihat seperti kita. Betul. Nah kalau begitu kita juga mesti beriman dong. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti kan Allah punya tangan. Cuman tangannya Allah tidak seperti tangan kita. Tunggu dulu. Mendengar sama tangan beda. Melihat sama mata beda. Mendengar sama telinga beda. Telinga alat dengar. Mendengar perbuatannya, sifatnya. Mata alat melihat. Sedangkan melihat itu sifat atau pekerjaannya beda. Kalau kita katakan Allah punya mata seperti tidak, tapi tidak seperti mata kita, ya berarti punya mata dong. Berarti ada bentuk. Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita, ya berarti punya tangan dong. Berarti Allah berbentuk. Itu bukan akidah Islam. Sebab telinga, mata, tangan, kaki ini bukan sifat. Ini anggota badan, alat. Allah nggak butuh alat. Jadi bagaimana cara kita mentafsirkan itu semua? Ini harus punya ilmu. Itu yang disebut takwil. Tapi persoalannya sekarang, ada gak ulama salaf yang mentakwil? Kalau dikatakan ada, siapa? Nah, itu harus kita jawab. Siapa ulama salafnya? Sebab orang-orang yang mujassim dan musyabbih di luar ini, mereka selalu mengatakan gak ada ulama salaf yang mentakwil. Gak ada ulama salaf beda dalam akidah. Selalu di mana-mana mereka berteriak begitu. Gak ada ulama salaf yang beda dalam akidah. Siapa bilang? Kita buktikan nanti ulama salaf berbeda dalam akidah. Mereka teriak lagi nggak ada ulama salaf pakai takwil. Siapa bilang? Kita buktikan nanti ulama salaf itu punya takwil. Nah ini kadang-kadang nih orang ngaku-ngaku ikut ulama salaf, ngaku-ngaku ilmu ikut ulama salaf, tapi data-data dari salaf mereka sembunyikan. Nah ini yang akan kita bongkar, akan kita buka, dan akan kita ajarkan kepada umat supaya ke depan tidak salah lagi memahami tentang siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, taruh aja situ. Hukum apa? Sanad keguruan. Ya. Jadi sanad itu sangat penting. Semua madhab saling berlomba dalam sanad.
Jadi bukan hanya ahlus sunnah, di luar ahlus sunnah pun mereka juga berlomba dalam sanad. Nah, hanya yang jadi persoalan bukan soal sanadnya, tapi siapa yang ada dalam sanad. Orang jujur atau orang tidak jujur, orang amanat atau pengkhianat, orang pintar atau orang bodoh. Itu yang penting. Kalau bicara sanad, semua mazhab berlomba dalam sanad, tinggal siapa manusia yang ada dalam sanad tersebut. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Dan alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah sangat memperhatikan sanad dalam setiap, bukan hanya hadis tapi juga athar, bahkan tidak hanya athar tapi juga aqwalul ulama. Jadi kalau dikatakan Imam Syafi'i berpendapat begini-begini, dari siapa? Siapa yang meriwayatkan itu? Kapan Imam Syafi'i bicara itu? Di kitab mana dia bicara itu? Nah, siapa muridnya yang dengar itu? Siapa yang tulis kitabnya? Nah, itu semua mesti jelas. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan si fulan, ulama anu mengatakan begini, tidak ada sanad, tidak jelas sumber, itu semua ditolak. Jadi sekali lagi sanad itu sangat penting, apalagi dalam periwayatan hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bicara mengenai fadilah kalau kita memikirkan umat, bagaimana caranya, bagaimana menjasmennya, bagaimana jalan keluarnya, itu berhubungan dengan Islam, hukum Islam. Kalau saya kan ini memperdalam mengenai hukum nasional, apakah itu masih ada ganjaran di Allah, misalnya lebih dari 1000 misalnya kita sholat malam, itu masuk lagi. Ya. Jadi yang kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menuntut ilmu adalah ilmu yang manfaat untuk agama kita, baik dunia maupun akhirat, tapi manfaat untuk agama. Nah, tapi kalau ilmu-ilmu yang bertentangan dengan agama memang nggak boleh kita pelajari dan nggak perlu dipelajari. Tapi selama ilmu-ilmu umum sekalipun tapi itu penting untuk agama, maka ilmu-ilmu itu menjadi tetap kewajiban kita untuk menuntutnya. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat supaya anak-anak mereka belajar juga bahasa Yahudi, bahasa Israel, bahasa Ibrani. Kenapa? Sebab kalau ada yang paham bahasa Ibrani, jadi orang Israel gak gampang nipu umat Islam. Nah, jadi nanti Nabi punya orang-orang yang bisa bahasa orang luar. Itu memang Nabi yang perintahkan. Nah, bahkan Nabi perintahkan juga anak-anak sahabat dan para sahabat untuk belajar bagaimana cara berkuda, bagaimana cara berenang, bagaimana cara memanah. Kan kelihatannya tidak ada urusan dengan agama, tapi jangan salah paham. Itu ada kaitan dengan jihad. Bagaimana Nabi didik mereka? Jadi ilmu-ilmu semua yang diniatkan untuk mencari ridha Allah, untuk membela agama, apapun nama ilmunya yang diridhai Allah, semua itu merupakan kewajiban kita untuk menimbanya. Jelas kan? Nah, silakan. Assalamualaikum. Suaranya tidak terdengar. Boleh majuan sedikit? Nah, yang lain tenang. Mengenai ahlul kitab, langsung saja ke pertanyaan. Ya, ya, pertanyaannya apa? Ya, terima kasih banyak. Jadi siapakah ahlul kitab? Ahlul kitab adalah mereka umat yang berpegang kepada kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, seperti Zabur, Taurat, Injil. Jadi mereka-mereka yang berpegang kepada kitab tersebut disebut ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini dibagi dua. Nah, ada ahlul kitab yang di zaman Nabi menerima dakwah Nabi dan beriman, maka mereka tidak lagi disebut ahlul kitab, tapi mereka disebut mukmin.
Sebelumnya mereka disebut ahlul kitab. Tapi ada juga mereka yang kufur, yang menolak dakwah Nabi, tidak beriman kepada Nabi. Nah, mereka di zaman Nabi tetap disebut sebagai ahlul kitab. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang ada zaman sekarang ini boleh disebut ahlul kitab? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan ahlul kitab dulu saja, yaitu waktu di zaman Nabi. Tapi ada juga ulama, dan ini jumhur, mengatakan sampai hari ini pun mereka tetap disebut ahlul kitab. Alasannya kenapa? Karena nggak ada beda ahlul kitab di zaman Nabi dengan ahlul kitab yang ada sekarang. Kita baca Al-Quran. Al-Quran mengatakan qalatin nasara. Pertama, qalatil yahud Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara Isa ibn Allah. Dan berkatalah orang-orang Nasara bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Ini ayat diturunkan kapan? Di zaman Nabi. Berarti di zaman Nabi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah musyrik belum? Sudah musyrik belum itu? Sudah. Al-Quran yang cerita. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah, musyrik gak? Orang Nasrani bilang Isa anak Allah, musyrik gak? Yang cerita begini apa? Al-Quran.